Ketika manusia masih zaman batu hidupnya, lalu mereka menemukan logam pertama itu zaman perunggu. Lalu mereka bisa menemukan alat-alat untuk hidup dari besi, dari perunggu, dari logam. Maka semua alat hidup, kapak, tombak, pedang, parang, itu kan ditemukan hanya untuk yang baik. Tapi satu kali ada orang bermaksud jahat, itu dipakai untuk kejahatan, kriminalitas. Apakah senjata itu yang tadinya tajam, maksud utamanya baik, begitu dipakai untuk yang jahat jadi tumpul? Jawaban kita apa? Jadi tumpul itu tetap tajam. Kok dipakai untuk yang jahat, senjata itu tadi? Tetap tajam. Sama. Oh iya, saya menangis. Sama. Walaupun komunis yang menggunakan, tapi itu tetap firman dan senjata. Dan dia tajam. Aduh, saya hancur sekali. Ampuni kami. Berarti kita belum sepenuhnya memakai Alkitab. Tolong salah seorang bacakan. Sederhana sekali. Yohanes 7:38. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Kalau orang itu harus milih dalam keadaan yang sangat-sangat emergency, antara makan dengan minum, mana lebih dibutuhkan? Kalau nggak ada pilihan, cuma satu, antara makan dan minum. Jelas minum. Air. Nah, Tuhan Yesus mengatakan Injil itu air. Berarti Injil itu kebutuhan mutlak semua orang. Betapa jahatnya kita yang punya air hidup sampai airnya nggak laku. Ada yang salah. Oke, dibaca. Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara baca terjemahan yang lain. Di Indonesia ada terjemahan yang ke-9, namanya terjemahan Alkitab secara literal. Itu dituliskan, maka dari dalamnya ada sungai-sungai. Wow, bukan lagi aliran. Jadi seharusnya kemana saja orang Kristen dan gereja itu pergi dan berada, air itu terus mengalir, tidak berhenti. Oke, saya berilustrasi. Kita nggak haus, mobil kita pakai AC. Tapi suasana panas. Tiba-tiba kita melewati dengan mobil kita yang pakai AC tadi. Ada sungai. Enggak besar, kecil. Tapi airnya jernih. Kelihatan batu-batunya. Bukan tanah, pasir bawahnya. Batu-batu. Waduh, jernih, deres. Walaupun kita enggak haus, mobil kita pakai AC. Kira-kira kita lihat itu bagaimana? Pengen turun. Walaupun kita enggak haus. Saudara, saya gabungkan Yesaya 2 ayat 3 dengan Yohanes 7:38. Saya gabung. Kriteria saya setelah melihat dua ayat itu, dengar ya semuanya, 2 ibu dan sekian bapak, dengar. Kriteria saya setelah saya mendengar tahu rahasia ayat itu, ternyata identitas seorang Kristen yang adalah gereja itu hanya diukur setiap hari. Berapa orang yang datang kepada kita untuk cari pengajaran, minta nasihat, minta pendapat dalam itu. Ngerti kesimpulannya? Maka itu saya nggak pernah merasa terganggu kalau ada orang salah telepon saya. Saya nggak pernah marah-marah, saya akan layani. Oh nggak salah, nggak salah. Ada yang saya bantu. Biasanya orang maki-maki, goblok, nekan nomornya nggak bisa. Itu jahat sekali, jangan. SMS saya nggak pernah berhenti. Kalau saudara baca SMS saya, saudara akan kaget. Tanya istri saya satu kali, kami lagi makan siang. Tiba-tiba telepon itu bunyi dengan beberapa pengusaha. Saya lihat nomornya itu nomor kode Jawa 03 berapa. Tapi saya nggak tahu di kota mana. Ternyata itu dari Kediri. Dan yang lucu lagi, dia itu nggak kenal saya pun nggak kenal dia. Jadi, halo, bapak nggak kenal saya. Dia langsung ngomong gitu. Oke, saya itu ada di Wartel sekarang pak, di Kediri. Saya itu lagi putus asa, lagi panik. Terus kok bisa tahu nomor saya? Justru di KBU ini ruangan warta ada tulisan, barang siapa perlu telepon nomor ini. Siapa yang nulis? Coba bayangkan, aneh sekali. Hampir 2 bulan orang itu komunikasi terus dengan saya. Saudara, lagi sekali, dengan 2 ayat itu saya memberikan ciri. Orang Kristen itu tandanya bukan berapa jam dia berdoa, tidak. Karena ayat itu berkata bangsa-bangsa akan datang minta pengajaran. Ayo saling ngajak, ayo.
Maka itu makin banyak orang telepon saya, makin banyak orang SMS saya makin berharga. Pasti saya ini sudah Kristen yang benar. Maka itu musuh Injil cuma satu, orang pelit dan orang egois. Itu musuh Injil. Jangan ganggu aku lagi sibuk. Itu musuh Injil. Maka itu saya nggak pernah rasa direpoti dengan orang telepon atau SMS. Urusan apa saja. Oke. Bapak yang tanya, jawabannya ketemu. Perlu nggak kita pelajari doktrin? Nggak perlu. Ayatnya. Kalau begitu, mengapa kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi nggak ada air mengalir, nggak ada sungai yang mengalir? Karena kriteria ayat 38 itu jelas. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, ini masalahnya. Berarti selama ini masih ada 90 sekian persen orang Kristen yang hanya percaya Yesus tanpa melibatkan seperti yang dikatakan kitab suci. Lalu seperti dikatakan siapa? Seperti dikatakan oleh ketua-ketua sinode dan pendiri gereja itu. Itulah doktrin. Karena kalau kita percaya Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, ini terjadi. Segala bangsa dan banyak suku bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Yahweh Yakub untuk minta diajar. Gereja selama ini menafsirkan Alkitab hanya di koridor doktrin. Tahun 70-an akhir, dengan konsep tadi itu, saya berkata, Papa, saya tetap manusia bisa salah. Bagaimana supaya saya tidak salah untuk menyampaikan kebenaran ini? Karena waktu itu belum banyak seperti sekarang saya belajar doktrin, tapi saya takut sendiri. Ya ampun, masa dari satu Papa, dari satu Tuhan, dari satu roh yang sama, dari satu kitab suci yang sama, lu kok bisa keluarnya aneh-aneh ini dari mana? Yang salah itu siapa? Itu saya tanya Pak, akhir 80 yang lalu. Saya bisa salah, saya berkata, Papa saya bisa salah, tapi saya nggak mau salah. Bagaimana cara saya belajar yang benar? Jawabannya luar biasa. Dia tanya gini, Daniel, apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Wah, saya bingung. Mikir saya. Apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Nah, ini yang saya tunggu. Jalan setapak itu nggak ada jalur. Kalau nggak ada orang lewat, sekian minggu hilang. Tumbuhan semak lagi. Nah, ada jalur. Paling tidak 2. Kiri kanan. Nah, saya tanya, apa jalurnya? Tuhan Yesus berkata, hanya ada 2 hukum yang terutama. Masih ingat? 1, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap-segenap. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Saya menangis waktu dapat itu Papa. Saya bilang terima kasih. Jadi kalau kita menyampaikan apa saja dari firman, tidak boleh keluar dari koridor ini. Yang sebelah kiri hanya untuk mengasihi dia. Enggak boleh apa yang lain. Doktrin itu pasti ingin membesarkan nama penemunya. Maka itu ketika gereja mengajar doktrin, mereka tidak harus menyebut siapa penemu doktrin. Betul tidak? Karena ada penemunya. Calvin, terus Calvin disebut. Iya toh? Terus nanti siapa lagi? Sebut lagi. Nah, mana Yesusnya? Kalau sudah begitu, akhirnya kita tidak mengasihi Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Karena ada orang lain yang kita sebut-sebut. Karena itu penemu doktrin. Yang kedua, jalur kanan. Ini untuk siapa? Diri sendiri? Atau mengasihi sesama? Kenapa sampai hari ini saya nggak akan pernah 1 rupiah pun uang saya, kalau ada orang minta sumbangan gedung gereja, saya nggak akan pernah beri. Itu komitmen saya dari tahun 70-an yang lalu. Tapi kalau untuk nyekolahkan orang, ya. Tanggal 29 Mei yang lalu, 4 orang anak saya diwisuda hari yang sama di 2 perguruan tinggi. Itu kalau saya hitung sejak saya nyekolahkan anak tahun 81 sampai 29 Mei kemarin, itu 300 sekian puluh S1 yang saya lulus.